Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Latoilah. Saya dari kelas 11-2. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi matematika lanjut kelas 11, yaitu polinomial. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu definisi polinomial. Polinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki pangkat bilangan cacah yang terdiri dari satu atau dua variabel berpangkat bilangan cacah. Baik, untuk pertama-tama saya akan melakukan penjumlahan tambah-tambahan terlebih dahulu ya. Untuk contoh soalnya itu seperti ini. Baik, ini adalah contoh soal dari polinomial tambah-tambahan. Kalian bisa cari huruf mana yang memiliki kuadrat yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa menemukan 2x kuadrat 2 ditambah dengan 3x kuadrat 2 akar 2. Kalian bisa melakukan menghilangkan kurungnya terlebih dahulu, guys. Setelah kalian menghilangkan kurungnya, maka hal kedua yang harus kalian lakukan itu adalah memposisikan bilangan yang memiliki kuadrat paling besar itu yang ada di depan. Contohnya 2x akar 2 dan juga 3x. Nah, kalian posisikan ke depan. Ini tambah, tidak ada bilangan lain, kita masuk ke 5 dan juga 3. Kemudian 5. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal lakukan penjumlahan. 2x akar 2 ditambah dengan 3x kuadrat, hasilnya adalah 5x akar 2 ditambah 3 ditambah dengan 5, itu hasilnya 8. Ini adalah hasil soal polinomial pertambah-tambahan. Dan untuk pengurangan itu sendiri, saya akan menggunakan soal yang sama, langsung menghilangkan kurungnya. Maaf. Ini 3, kemudian 3x 2 tambah 5. Oke, saya akan menggunakan soal yang sama. Jadi 2x turun, 2x akar 2. Dan ini perlu diingat ya, bahwa kalau min itu tuh bilangan yang sebelah sini tuh harus dipertemukan dengan min. Contohnya 3x akar 2 dipertemukan dengan min, itu hasilnya tuh min 3x2. Dan plus 5 dipertemukan dengan min, hasilnya tuh min 5. Begitu ya. 3 plus 3. Hanya bilangan sebelah sini. Jika sudah, kalian bisa melakukan penjumlahan. 2x akar 2 dikurang dengan 3x akar 2, itu hasilnya adalah 1x. Tapi dalam angka x ini, jika di depannya itu 1, kalian hanya perlu tulis 1 saja, guys. x1. Jadi satunya tuh nggak usah ditulis. Dan min 5 ditambah dengan 3. Kalian punya utang 5 dibayar 3, berarti masih sisa 2. Jawabannya adalah x akar 2 min 2. Untuk penjumlahan tambah-tambahan dan juga kurangan kurang lebih seperti ini. Kita akan masuk ke materi pembagian, polinomial pembagian. Oke, kita lanjut ke perkalian terlebih dahulu. Contoh soalnya itu adalah seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. Jika di bagian tengah sini itu tidak terdapat tanda seperti tambah atau kurang, maka ini tuh dikali. Jika tidak ada tanda di tengah ini, maka ini adalah dikali. Oke, cara pengerjaannya itu adalah perkalian. Untuk awal sebelah kiri ini, untuk angka 2, huruf 2 bilangan 2 ini dikali dengan semua bilangan yang ada di sebelah kanan.
2 dikali 2 itu 4. Dan untuk X nya itu sendiri itu ditambah, jadi X2 ditambah dengan X2 itu hasilnya X4. Maksudnya ini yang ditambah, kedua ini yang ditambah, maka hasilnya adalah 4X4. Dan 2X2 dikali dengan 5 itu hasilnya adalah plus 10X2. Jadi X yang ada di 2 tadi itu masih masuk ke sini. Oke, jadi ini udah selesai. Selanjutnya itu adalah angka 3 ini dikali dengan kedua ini juga. 3X dikali dengan 2 maka akan menghasilkan ini min ya, karena di depan 3 nya itu min, maka hasilnya itu bakal min 6X2 karena ditambah, meskipun ini enggak ada pangkat 1, hasilnya itu adalah 2 guys, karena tidak ada pangkatnya, masih kehitung 1. Jadi 1 tambah 1 sama 2. Berikutnya adalah 3X dikali dengan 5, itu kita dapat hasil dari min 15X. Kenapa bisa min? Karena ini plus. Kenapa bisa min? Karena 3 tersebut itu di depannya sudah memiliki tanda min, maka min ketemu plus bisa dipastikan hasilnya adalah min. Jadi ini tinggal dilakukan penjumlahan 4x4 karena tidak ada bilangan lagi, kalian turunin aja. Nah, terus kita lakukan penjumlahan 10x2 dikurang dengan 6x2, kita dapat hasil plus 4x2. Tidak ada bilangan lain yang memiliki serupa, ini turun 15. Jadi ini guys teman-teman hasilnya dari soal tersebut. Untuk perkalian mungkin sampai sini, kita lanjut ke pembagian. Baik, untuk contoh soal pembagian itu seperti ini, dan cara pengerjaannya itu saya akan menggunakan cara yang sejajar. Saya nyebutnya sejajar. Baik, caranya itu adalah kalian lihat dulu bilangan yang terdapat dari depan sini. Contohnya seperti ini, X itu nilainya 1 ya, jadi kalian turunin aja nilai 1 ini sebelah sini, 1, kemudian 2, ini 3, dan ini min 5. Bilangan cara sejajar maksudnya. Dan ini 2 kalian masukkan sini, dipindah, ini bakal hasilnya tuh berubah jadi plus, ini plus, ini nggak usah dikasih min. Untuk cara pengerjaannya itu adalah 1 turun, kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2, kita masukkan ke sini, dan ini penjumlahannya itu adalah ditambahnya. Nah, 2 tambah 2 hasilnya itu 4, kalian turun, dan 4 kali 2 hasilnya itu 8 tambah 3 itu hasilnya 11 tambah 2 itu hasilnya 22, dan penjumlahan ini 22 dikurang dengan 5 hasilnya adalah 17. Ini adalah sisa ya, kita sebut sebagai sisa. Dan untuk hasilnya itu adalah ini, atau bisa kita tulis X2 tambah 4X tambah 11. Jadi hasilnya itu seperti ini. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya Rehan Atayullah, pamit undur diri. Terima kasih.